Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial input data angket dan uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia Agustina dengan NIM 24301406, kelas 3I Program Studi Manajemen. Studi kasus yang digunakan adalah pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Sebelum masuk ke pengelolaan data menggunakan SPSS, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji ini penting karena merupakan syarat dalam penggunaan statistik parametrik seperti uji one sample t-test, uji independent sample t-test, uji ANOVA, uji T, dan analisis regresi. Dalam SPSS, terdapat dua metode uji normalitas, yaitu Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Shapiro-Wilk digunakan apabila jumlah sampel kurang dari 50, sedangkan Kolmogorov-Smirnov digunakan apabila jumlah sampel lebih dari 50. Karena jumlah sampel pada penelitian kali ini adalah 40 responden, maka uji normalitas yang digunakan adalah Shapiro-Wilk. Data yang digunakan merupakan data angket penelitian yang telah disediakan oleh dosen dalam bentuk file Excel. Variabel yang digunakan terdiri dari X1 sebagai gaya kepemimpinan, X2 sebagai motivasi kerja, dan Y sebagai kinerja karyawan. Langkah selanjutnya adalah melakukan input data angket ke dalam aplikasi SPSS. Kita buka aplikasinya, lalu ke variable view. Di bagian name, kita tulis X1.1. X1. Agar lebih mudah dan cepat, kita gunakan Excel kita tulis X1.1, X1.2, lalu kita blok. Dan kita geser sampai X1.8. Kenapa X1.8? Karena di data cuma sampai X1.8. Lalu kita tulis total underscore X1. Selanjutnya, seperti yang tadi, X2.1, X2.2. Kita blok, lalu kita geser sampai X2.9. Kita tulis total underscore X2, dan yang terakhir Y.1, Y.2. Lalu kita blok sampai ke Y.7. Total underscore Y. Kalau sudah seperti ini, kita blok dari X1.1 sampai dengan X1, kita copy, lalu buka aplikasi SPSS. Di sini kita paste. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita ke bagian values. Kita tambahkan skala penilaiannya. Di sini di value 1,
Kita tambahkan label sangat tidak setuju atau STS. Kita add. Yang kedua, tidak setuju. Yang ketiga, tidak tahu. Yang keempat, setuju. Dan yang kelima, sangat setuju. Ini yang kelima, sangat setuju. Kita add, klik OK. Nah, yang ini kita copy, lalu kita paste sampai ke X1.8. Untuk bagian totalnya tidak perlu diisi, cukup dibiarkan seperti ini saja. Begitu pula di X2.1 sampai X2.9. Kita paste. Dan di Y. Jika sudah seperti ini, kita ke data view. Akan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ke Excel. Yang di bagian input data. Nah, yang ini semuanya kita akan copy dari variabel X1 sampai ke Y. Kita copy semuanya. Lalu kita paste. Nah, seperti ini ya. Tampilannya di aplikasi. Selanjutnya kita akan mencari frekuensinya. Pertama-tama klik Analyze, Descriptive Statistic, terus Frequency. Di sini kita masukkan total X1, X2, dan Y. Lalu kita ke bagian statistik, kita centang mean, median, dan mode. Ini untuk mengetahui nilai rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang paling sering muncul. Di description juga kita centang minimum dan maksimum. Lalu continue. Dan di bagian chart, kita centang yang histogram. Ini bisa saja pilih yang bar chart atau pie chart. Saya maunya yang histogram. Lalu kita continue dan OK. Kita tunggu sebentar. Nah, maka inilah hasilnya. Nilai rata-rata dari X1, X2, dan Y. Seperti ini. Di sini kita scroll ke bawah, ada histogram yang tadi tuh untuk X1, X2, dan Y. Selanjutnya kita akan mencari deskriptifnya. Ini kita close saja. Ke Analyze, Descriptive Statistic, seperti tadi. Bagian deskriptif. Lalu kita masukkan total. Dan OK. Seperti inilah hasilnya. Ini sama saja seperti yang tadi. Namun yang sebelumnya itu lebih panjang dan lebih rinci. Di sini yang dikasih cuman poin-poin pentingnya saja. Selanjutnya kita akan uji normalitas. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan total variabel, saya sudah rangkum untuk total variabel di X1, X2, dan Y. Selanjutnya kita ke new file seperti ini, ke variabel view, di name kita tulis X1, X2,
dan Y. Di bagian label, kita sesuaikan dengan data yang tadi tuh, yang di sini. Di sini, gaya kepemimpinan. X1 kita kasih label dengan gaya kepemimpinan. X2 dengan motivasi kerja. Dan Y sebagai kinerja karyawan. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke data view, seperti ini. Lalu kita ke Excel, ke yang tadi ya, di uji normalitas yang sudah kita rangkum. Kita copy, dan kita paste. Kalau sudah seperti ini, kita akan melihat apakah ini normal atau tidak. Kita ke bagian analyze, ke regression, ke bagian linear. Untuk dependennya, kita masukkan yang Y, dan independennya yang X1 dan X2. Di sini kita save, dan unstandarized, lalu continue. Kita OK. Ini kita close saja. Dalam aplikasi SPSS akan muncul residual seperti ini. Nah, residual ini yang akan menentukan apakah data kita normal atau tidak. Dengan cara seperti ini. Kita klik Analyze, ke bagian deskriptif, Explore, lalu kita masukkan yang tadi, terus kita ke statistik. Ini meannya itu 95%. Ke plot, kita centang normality plot. Kita continue, lalu klik OK. Nah, seperti inilah hasilnya, teman-teman. Kita lihat di bagian test of normality, di bagian Shapiro Wilk. Tadi, di sini, dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Kita lihat di sini. Nilai signifikan dari data tersebut adalah 0,798, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk, dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi. Demikian tutorial yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.